Halo semuanya, saya ada pantun nih. Jalan-jalan ke Pulau Sumatera, singkahatuan di Bukit Tinggi. Assalamualaikum untuk semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sebagai pembawa acara. Di video kali ini, kami dari kelas 11 MIPA 6 akan menjelaskan tentang kebudayaan dan kebiasaan apa saja sih yang biasanya dilakukan masyarakat Indonesia sehari-hari. Nah, kalau penasaran, simak video berikut ini. Kebudayaan yang roh ada Darussalam, salah satunya yaitu tari saman. Tari saman adalah tarian suku Bayo yang biasa ditambahkan untuk beristighfar dalam adat. Syair tari saman menggunakan bahasa Bayo. Selain itu, tari saman juga biasa ditambahkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian, di Provinsi Sumatera Utara ada kebudayaan Lampat Batu. Lampat Batu atau Hambo Batu berasal dari desa Bawah Malaluan Nias, Kabupaten Nias Selatan. Tradisi ini menentukan apakah seorang pemuda sudah dewasa dan telah memenuhi syarat untuk menikah atau belum. Mereka akan melompati batu yang tingginya lebih dari 2 meter dengan menggunakan pakaian adat. Sedangkan di Padang, Sumatera Barat terdapat tari piring. Tari piring menggunakan piring sebagai alat utamanya. Tari piring dahulu digunakan oleh masyarakat Minangkabau untuk melakukan ritual rasa syukur kepada dewa-dewa atas hasil panen yang melimpah. Namun, sekarang tari piring digunakan oleh masyarakat untuk hiburan. Di Riau ada beberapa kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun seperti kebiasaan unik Petamegan, dan semua warga muslim di setiap daerah dan tanah air pasti memiliki cara sendiri dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, tradisi tersebut merupakan sebagian masyarakat Kota Pekanbaru, terutama masyarakat Melayu, mengadakan tradisi ini untuk memanjatkan rasa syukur dan kebahagiaan mereka karena dapat bertemu kembali dalam bulan puasa tahun itu. Setelah tadi jalan-jalan ke Riau, sekarang kita ke Provinsi Riau-nya. Nah, di Provinsi Riau terdapat tradisi yang bernama tepuk tepung tawar. Nah, ini tradisi merupakan salah satu bagian prosesi yang sakral dalam upacara adat budaya Melayu. Nah, tepuk tepung tawar biasanya dilakukan untuk pelantikan para pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang kebudayaan yang berasal dari Jambi, yaitu tari biring ayam. Tari biring ayam populer di Desa Mandi Angin Tuwo, dan tarian tersebut berisi tentang masyarakat yang melakukan perjudian, yaitu sabung ayam. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Sumatera Selatan beribu kota Palembang. Sumatera Selatan memiliki keberagaman budaya, di antaranya rumah limat, keris yang menjadi senjata tradisionalnya, agama Islam yang menjadi mayoritas agama di sana, serta kain songket yang menjadi ciri khas di Sumatera Selatan. Kemudian di Bangka Belitung juga memiliki beberapa kebiasaan, salah satunya perang ketupat. Perang ketupat merupakan ritual adat masyarakat Bangka Belitung. Ritual adat ini biasanya dilaksanakan pada bulan Syaban untuk menyambut datangnya bulan Ramadan umat Islam. Makna perang ketupat ini dilaksanakan untuk memberi makan para makhluk halus yang bertempat tinggal di daratan. Sedangkan di Bengkulu, tradisi dan budayanya antara lain kebudayaan Rejang, Paseman, Kaur, Serawai, Semendo, Melayu, Pesisir. Kemudian di Bandar Lampung mempunyai beberapa kebiasaan. Yang pertama ada tayuhan. Tayuhan merupakan perayaan adat yang dilakukan keluarga besar untuk memperingati pernikahan, khitan maupun perayaan kesuksesan panen. Yang kedua ada Balimau. Balimau merupakan kebiasaan masyarakat Lampung jelang Ramadan. Masyarakat akan mandi dengan jeruk nipis dan berbagai jenis bunga. Itulah beberapa kebiasaan masyarakat Lampung. Nah, kalau di DKI Jakarta ada beberapa kesenian. Yang pertama itu adalah ondel-ondel. Ondel-ondel merupakan sebuah boneka raksasa yang tidak dapat dipisahkan dari kesenian DKI Jakarta. Yang kedua adalah tanjidor. Tanjidor merupakan kesenian orkes yang ada sejak abad ke-90. Yang ketiga adalah lenong. Lenong merupakan sebuah kesenian teater yang dibawakan pada dialek Betawi yang berasal dari DKI Jakarta. Sekian. Pula tradisi kebudayaan Banten, yaitu tradisi upacara adat yang berhubungan dengan daur hidup serta upacara adat yang berhubungan dengan aktivitas manusia dan lingkungannya.
Upacara ini diantaranya seperti upacara pada masa kehamilan, kelahiran, kanak-kanak, dewasa, perkawinan, serta kematian. Nah, sedangkan di daerah Jawa Barat terdapat salah satu kebudayaan yaitu tari Jaipong. Tarian diciptakan oleh seniman berdarah Sunda yaitu Hukum Humpira dan Haji Suwanda. Tarian ini adalah gabungan dari beberapa kesenian tradisional seperti wayang golek, pencak silat, dan petuk tilu. Selanjutnya Jawa Tengah. Salah satu kebudayaan di Jawa Tengah adalah tari gambyong. Tari gambyong berasal dari Surakarta, Jawa Tengah dan merupakan perpaduan dari tari keraton dan tari rakyat. Berdasarkan sejarah, nama gambyong diambil dari nama pencipta tarian ini, seorang waranggana atau wanita yang ahli dalam menari bernama Mat Ajeng Gambyong. Di Yogyakarta ada kebudayaan Klaten. Kebudayaan Klaten ini dilakukan untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW dan dilakukan pada tanggal 5 Rabiul Awal. Tradisi ini dilakukan pada saat umat Islam atau agama Islam masuk ke tanah Jawa. Kemudian di sini juga ada kebudayaan atau kebiasaan yang berasal dari Jawa Timur yaitu ritual Tumpang Sewu. Ritual Tumpang Sewu merupakan adat suku Osing, suku asli Banyuwangi yang digelar setiap tahunnya seminggu sebelum Hari Raya Idul Adha sebagai rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum makan tumpang sewu, warga melakukan mepek kasur, yaitu menjemur kasur secara massal di halaman rumah pada pagi hari. Kemudian pembacaan doa dan ritual. Sekarang nggak cuma mepek kasur, doa dan ritual, ada petunjuk seninya juga. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebudayaan dari daerah Bali. Salah satunya yaitu tari kecak. Diciptakan pada tahun 1930 oleh seniman yang berasal dari Bali yang bernama Wayan Limbaugh dan pelukis asal Jerman. Tarian ini terinspirasi dari kisah Ramayana dan ritual Sang Hyang. Sedangkan di kebudayaan Nusa Tenggara Barat atau NTB ada rumah dalam loka, Istana Sumbawa, rumah adat Bale, rumah adat Bale Lumbung, rumah adat Bale Jajar, rumah adat Burak Sukenam, dan masih banyak lagi seperti pakaian dan baju. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan di NTT, yaitu salah satunya tari Bole Lebo yang diperagakan pada saat menyambutan tamu dan yang memperagakan menggunakan baju adat suku Rote. Selain itu, di Kalimantan Barat ada salah satu tradisi, yakni Ba'yun Maulid. Tradisi Ba'yun Maulid dilaksanakan pada bulan Maulid dan ada acara pembacaan syair Maulid dan Ba'yun Anak, di mana acara Ba'yun Anak bertujuan untuk menjaga anak dari mara bahaya, mencerdaskan anak, dan agar senantiasa anak tersebut berbakti kepada orang tua. Sedangkan upacara tiwa itu upacara ritual terakhir kematian bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah. Upacara ini bertujuan supaya mempermudah perjalanan arwah atau roh dari suku Dayak menuju surga, dan supaya hidupnya aman dan tentram di hadapan Sang Maha Kuasa. Next. Macam-macam kebudayaan yang ada di Kalimantan Selatan. Yang pertama ada seni tari. Seni tari ada seni tari baksa lilin, seni tari baksa kembang, seni tari baksa dadap. Dan yang kedua adalah seni lagu daerah, yaitu ada ampar-ampar pisang, ada sapu tangan bebancu apat, dan paris barantai. Dan di Kalimantan Selatan juga punya alat transportasi tradisional loh, yaitu ada jukung Banjar yang biasa digunakan warga Banjar untuk berpergian karena di sana wilayahnya banyak sungai. Kalimantan Timur juga terdapat beberapa upacara adat. Salah satunya adalah upacara Dahau. Dahau adalah upacara pemberian nama anak yang biasa digelar oleh keluarga bangsawan atau keluarga mampu.
Upacara ini dilakukan dengan mengundang warga suku Dayak dari berbagai wilayah. Uniknya, upacara ini dilakukan selama 1 bulan penuh. Pantas saja hanya keluarga bangsawan atau keluarga yang mampu yang dapat melakukannya. Nah, meski begitu, upacara ini adalah upacara yang sering dilakukan di Kalimantan Timur. Di Sulawesi Barat sendiri ada Kalindadak. Kalindadak adalah tradisi yang dilakukan oleh orang Mandar berupa menyampaikan perumpamaan saat hendak menyampaikan keinginan kepada seseorang, bisa lewat sindiran atau rayuan. Kemudian, sedangkan di Sulawesi Tengah memiliki adat Padungku, yaitu tradisi syukuran hasil panen suku Mori. Saya akan menyebutkan keberagaman budaya yang ada di Makassar. Yang pertama, rumah adat khas Makassar disebut bala. Yang kedua, pakaian adat khas Makassar disebut baju bodo. Yang ketiga, tarian adat khas Makassar adalah pakai nara. Dan yang keempat, makanan khas Makassar yaitu soto Makassar. Sedangkan Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Sulawesi Tenggara beribu kota di Kendari. Kebudayaan Sulawesi Tenggara diantaranya yaitu rumah adatnya rumah adat Laikas, pakaian adatnya pakaian adat Buton, tarian daerahnya tari Bingu, dan alat musiknya alat musik gambus. Kalau di Sulawesi Utara, kita punya beberapa budaya seperti rumah pewaris, pakaian adat suku Minahasa, yakni bajang, lalu ada beberapa tari-tarian seperti tarian sakalele dan juga kabasaran. Kemudian di Gorontalo terdapat tari-tarian, yaitu tari kapas, biasa diberi nama Pidilo Oyabu. Tarian ini sering dilakukan oleh masyarakat di sana. Di sana juga ada adat istiadat, salah satunya menghundingo, yaitu memotong rambut bayi, biasa disebut akikoh bagi orang Muslim. Kemudian di daerah Maluku ada budaya makan patita, yaitu sebuah kegiatan makan besar yang dimana semua masyarakatnya secara bersama-sama menikmati makanan yang sudah tersedia di atas daun pisang yang memanjang. Kedua, budaya arumbae, yaitu simbol dari orang-orang Maluku yang senang berlayar karena sebagian besar profesinya adalah nelayan. Ketiga, batu pamali, yaitu sistem pemersatu perbedaan dari kelompok-kelompok yang ada di daerah tersebut. Kebudayaan dari Papua Barat yang pertama yaitu rumah adat Papua Barat yang bernama Rumah Kaki Seribu. Yang kedua, pakaian adat Papua Barat yang bernama pakaian adat Cerui. Yang ketiga, tarian adat khas Papua Barat. Yang pertama, tari peran yang melambangkan kegagahan dan kepahlawanan masyarakat Papua. Yang kedua, tari Suanggi yang mengisahkan tentang seorang istri yang mati akibat korban angi-angi atau jejak. Ela-ela, tradisi menyambut malam Lailatul Qadar di Ternate, Maluku Utara. Ratusan warga Ternate, Maluku Utara memeriahkan tradisi 27 Ramadan atau menyambut malam Lailatul Qadar sebagai tradisi tempat dengan melibatkan berbagai etnis dan agama. Itu dia penjelasan dari teman-teman mengenai kebudayaan dan kebiasaan masyarakat di Indonesia. Saya ada pantun. Dua hati gelisah ini, mari jalan bersama saya. Sekian video kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.